Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kak Ratu nih apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Kak Ulfa. Jadi teman-teman yang ada di obrolan mahasiswa kali ini saya Ulfa Maria Salam lagi ketemu sama teman sekelas. Iya, Namanya Kak Ratu, ketemu sama teman sekelas. Iya, iya. Namanya Kak Ratu nih ya. Kebetulan saya Ibu Sugiratu. Oh, Ibu. Oh iya. Iya, iya, Kak Ulfa. Ya, saya Ulfa dan ini Sugiratu. Ingat ya, ini Ulfa, ini Ratu. Iya, gitu iya. ya. Jadi kebetulan kami ketemu nih. Nah, bukan kebetulan sih, maksudnya memang Iya, direncanakan. direncanakan, ya, Karena betul sekali, kita Kak. lagi ada tugas dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Pendidikan. Betul sekali, Kak Ulfa. Jadi Kak Ratu nih, Iya, kita iya. kan ada 12 outline mata kuliah ini ya. 11, Kak Ulfa. Oh, 11. Iya, 11. Waduh, saya saking asyiknya nih diajar sama dua dosen kita ini. Kebetulan nih dosen dua ini adalah dosen favorit saya. Oh, Ini iya, Kak. favorit saya ya. Gimana dengan Kak Ratu? Favorit nggak nih dua orang ini? Setuju sekali, Kak, karena Setuju. Boleh dong saya di-spill nih, boleh di-spill. Ini siapa sih dosennya? dosen pengampu kita itu. Iya, dosen kita ini siapa sih? Yang pertama Dr. Hilal. Pak Dokter Hilal. Hilal Mahmud ya. Betul sekali, Pak Hilal Mahmud. Terus yang kedua? Yang kedua Pak Ibu Dr. Haji Mila. Haji Mila, berarti sepasang ya, sepasang. Iya, laki-laki. Iya. Nih kalau saya kenapa saya memfavoritkan dua orang ini, dua dosen ini, karena menurut saya mereka itu adalah dua dosen yang betul-betul menguasai disiplin ilmunya. Dia menguasai disiplin ilmunya. Ketika sudah dia kuasai, dia pun juga caranya menyampaikan ke mahasiswanya itu luar biasa, sehingga apa yang ingin dia sampaikan itu nyampe. Ya, betul sekali, Kak. Kalau saya. Iya, betul Ini sekali, kalau Kak. Kak Ratu gimana nih kalau Kak Ratu? Ya, saya betul sekali, Kak. Setuju sekali dengan apa yang Cara mengajarnya beliau? betul sekali, Kak. Jadi Pak Hilal ini dan Ibu Mila ini paket komplit. Paket komplit. Masya Allah, paket Jadi, komplit. di mana dosen pengampu kita ini yang satu Pak Hilal, Pak Dokter Hilal itu lebih memfokuskan kita gimana caranya untuk penulisan artikel. Bagi saya yang pemula di bidang artikel itu Terutama kita berdua nih ya. Iya, bagi Kita ini kan pemula nih ya. Ibu yang bukan Ibu-ibu. fresh graduated. Ya, jadi kami itu bukan fresh graduate ya. ini artikel hal yang baru buat Hal yang kita, baru, Kak. betul. Hal yang baru. Dengan adanya penjelasan dari Pak Dokter Hilal ini ternyata memberikan kita beberapa tips atau beberapa pengetahuan tentang penulisan artikel, Kak. Nah, yang kedua itu Ibu Mila. Dokter Mila. Dokter Mila. Tunggu dulu, dia ternyata Bu Haji ya, Bu Haji, ya, betul. Dokter Haji Mila. Iya, Dokter Haji Mila itu lebih kepada selain penulisan artikel juga dia lebih bagaimana caranya untuk mengayomi kita sebagai mahasiswa untuk lebih bersemangat lagi dalam mengikuti perkuliahan kita dan lebih menyelesaikan studi kita. Jadi dia mempunyai pengalaman yang banyak tentang kemahasiswaan untuk menjadi mahasiswa yang lebih bermutu lagi, Kak. Betul sekali. Jadi kalau saya bilang kalau saya nih ya, kalau Pak Hilal itu lebih kepada caranya menulis, tekniknya menulis. Teknik Nah, kalau Haji Mila ini lebih kepada keseluruhan. Jadi apa yang sudah dijelaskan sama Pak Hilal tidak mungkin diulang lagi sama Ibu Mila. Iya, betul sekali. Jadi kita betul-betul dapat penguatan yang lumayan komplit. Jadi itu kenapa Kak Ratu memfavoritkan dua dosen ini di setiap minggunya, karena itu. Jadi kita itu menunggu-nunggu ya, menunggu-nunggu. Jadi kalau yang satu masuk kemudian yang satunya tidak masuk, seperti ada yang kurang, seperti itu ya, Kak Ratu. Jadi kalau salah satunya tidak masuk, seperti ada yang sepi. Biasanya kalau sepaket masuk tiba-tiba langsung suasana seperti jadi itu. lebih hidup, Kak. Jadi kalau sama Pak Hilal kita dapat itunya, kalau sama Bu Mila kita lebih dapat apanya nih ya. Pokoknya orangnya tuh easy going begitu ya, Kak, menyampaikan betul ini. sekali, Jadi Kak. kita lebih bebas lagi mengeksplor dan kita nggak takut untuk salah. Jadi kalaupun nanti ternyata di dalam tugas kami ini ada yang salah, Pak, Bu, mohon maaf nih ya. Kita kan lagi belajar. Bagaimana Kak Ratu? Setuju? Iya, betul sekali, Kak. Apalagi Pak dosen kita ini, Bapak dan Ibu dosen kita ini lebih ke dosen yang friendly dan artian peka sekali sama kita sebagai mahasiswa. Jadi semuanya bisa dimaklumi selama masih dalam batasan yang wajar. Betul sekali. Jadi itu tadi ya tentang apa namanya nih, tentang dosen kita ini, Manajemen Sistem Informasi Pendidikan. Kak. Iya. Nah, Kak Ratu boleh tidak ini saya dapat sedikit penjelasan dari Kak Ratu. Manajemen sistem dengan sistem manajemen itu perbedaannya apa? Manajemen sistem informasi pendidikan dengan sistem informasi manajemen pendidikan. Bisa tidak Kak Ratu jelaskan secara maksudnya lebih sederhana mungkin? Oh iya, Kak, Kak Ulfa, jadi sistem informasi manajemen
dan manajemen sistem informasi itu beda sekali, Kak. Bedanya di mana nih? Kemarin sempat sih dibahas sama Pak Dokter Hilal bahwasanya dulu sebenarnya memang awalnya, Iya, awalnya. mata kuliah ini namanya manajemen sistem informasi. Iya kah? Dulu kan, sekarang kan manajemen sistem. Berarti Manajemen sistem, iya. berarti mungkin dulu sistem informasi. Atau mungkin dia memang type ininya, staffnya atau bagaimana. Jadi yang betul itu sebenarnya sistem informasi ya? Sistem informasi, Kak. Jadi yang sekarang jadi sistem informasi manajemen pendidikan. Kan dulu awalnya, Kak, yang di depan itu manajemen. Terus sekarang diubah menjadi sistem informasi manajemen. Berarti yang lebih tepat adalah sistem informasi manajemen seperti mata kuliah kita sekarang, Kak, yang nama mata kuliah kita sekarang. Oh iya, oke, I see. Jadi sekarang kita masuk ke materinya Kak Ratu nih. Kebetulan ke bagian pertama apa kedua nih? Kedua, Kak, materi kedua. Kebetulan materinya itu landasan teoritis sistem informasi manajemen pendidikan ya. Iya, Kak, betul sekali, Kak. Kalau menurut Kak Ratu sendiri nih, kira-kira seperti apa arti dari landasan teoritis itu? Kalau landasan teoritis itu seperti apa landasan teoritis itu? Secara ringkasnya saja, singkatnya saja, bahwa di mana itu kalau kita berbicara masalah landasan teori itu landasannya, pijakannya. Oh, pijakan. Jadi landasan, Kak, itu pijakan. Pijakannya secara teori. Teori, ya. Jadi di mana dengan kita mengetahui pijakan dari sistem informasi manajemen ini, diharapkan mampu lebih mengetahui lagi bagaimana bentuknya sistem informasi manajemen ini. Oh, seperti itu. Yeah. Jadi kalau bisa dirangkum nih, atau kalau bisa disingkat atau paling tidak disimpulkan gitu. Yeah. Jadi di landasan teoritis ini ada tidak kerangka atau bagian-bagian yang harus ada di situ. Sebelum kita melangkah kepada caranya menulis, caranya ini apa kira-kira manfaat atau semacam apalah begitu di landasan teoritis ini. Baik, Kak Ulfa. Jadi landasan teori itu kita menurut Neyman dulu ya, bahwa landasan teori itu adalah konsep, posisi, definisi yang digunakan untuk melihat fenomena secara sistematis, Kak. Jadi di mana landasan teoris itu memiliki tiga fungsi. Tiga fungsi, ada fungsi ya, fungsi. Tiga fungsinya. Pertama, fungsi menjelaskan atau explanation. Yang kedua, fungsi controlling atau mengontrol. Yang ketiga itu adalah fungsi prediction atau memprediksi. Nah, diharapkan dengan tiga fungsi landasan teori tersebut dapat diimplikasikan kepada sistem informasi manajemen supaya untuk hasil informasi yang dihasilkan itu tidak relevan dengan yang sesuai dengan informasi tersebut. Artinya jadi sebelum kita menulis kita harus ada landasannya dulu. Nah, landasan teoritis itu sendiri memiliki tiga fungsi. Yang pertama explanation, prediction, dan controlling. Jadi dia menjelaskan, kemudian memprediksi, kemudian dia juga mengontrol seperti itu ya. Jadi Masya Allah, berarti otomatis secara landasan teoritis ini betul-betul harus ada di dalam sistem informasi ya. Iya, betul sekali, Kak. Jadi gimana gunanya juga sebagai untuk supaya kita tidak keluar jalur bahwa sistem informasi itu sesuai dengan pijakannya, betul sekali, Kak. Oke. Jadi saya sudah dapat nih saya sudah dapat poinnya ya, saya sudah dapat poin pentingnya bahwasanya ternyata landasan teoritis sistem informasi itu ada di tiga fungsi itu ya. Betul sekali, Kak. Jadi kayaknya waktu kita ini sangat terbatas sebenarnya, terbatas. Kemudian materi kita ini sebenarnya sangat luas seperti itu ya. Jadi Kak Ratu besok-besok kalau misalnya materi tentang sistem informasi manajemen pendidikan ini kita dapatkan lagi di semester berikutnya, setuju tidak Kak Ratu? Setuju sekali, Kak, karena maksudnya terlepas dari dosennya nih ya, maksudnya materinya ini kan kita butuhkan sekali. Nah, kalau materi ini ternyata dicukupkan di semester 1, kayaknya saya masih kurang nih kalau saya nih. Kalau Kak Ratu? Ya, kalau saya kan secara satu semester ini yang kita dapatkan dari sistem informasi manajemen itu lebih kepada teori, konsepnya. Nah,
Saya sih secara pribadi ingin lebih ke pengaplikasiannya, Oh. karena banyak sekali kan Kak aplikasi tentang sistem informasi. Makanya kita manajemen. juga dikasih tugas nih Oh mini iya, riset. mini riset, iya, betul Aduh, sekali, iya. Kak. Tadi Jadi, apa kelompok tak mini riset? oh, kalau saya sih kelompoknya ini tentang apa ya? Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan kalau saya ya. Kalau Kak Ratu kan landasan teoritis. Oke. Makasih Kak Ratu ini Baik, atas Kak. waktunya. Iya, terima Oke. kasih, Kak. Jadi obrolan mahasiswa cukup sekian obrolan kali ini dengan Kak Ratu. Mungkin Iya. lain waktu boleh nih disambung lagi Kak Ratu. Insya Allah, Kak, kita Oke. ketemu lagi semester Oke. depan. Oke, semester depan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.